masih persiapan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Syukran Ustaz atau Abu Musa. Terima kasih telah mengundang kami untuk bergabung di grup kelas bahasa Arab kita. Angkatan pertama ya Ustaz. Angkatan pertama. Iya, masyaallah. Kaifa haluk Abu Musa? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana yang telah dijadwalkan dan disepakati bahwasanya pada sore hari ini, hari Ahad, kami akan membawakan sedikit ya berupa untuk apa ya? Mungkin kajiannya berbentuk seperti penyemangat ya, penyemangat untuk lebih giat atau lebih terobsesi dengan bahasa Arab itu sendiri. Ya, agar kita lebih mencintai bahasa Arab itu sendiri. Jadi ada beberapa rahasia-rahasia yang perlu kita ketahui dari bahasa Arab itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, kita lebih mencintainya, lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi untuk memahami dan mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Ya. Bismillah, pada awal kajian kita ini saya ingin mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dengan kalau kita maknanya sangat luas. Adapun yang kita lihat di dalam terjemah Al-Qur'an dari Kemenak itu hanya sebagian makna yang kita ketahui. Dan tapi kalau kita pelajari bahasa Arab itu secara baik-baik, maka kita akan dapat menemukan lebih banyak rahasia di balik ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an ini berbahasa Arab karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berbahasa Arab. Semua kitab-kitab sebelum Al-Qur'an diturunkan semua kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu diturunkan berdasarkan bahasa seorang rasul tersebut atau bahasa di mana kitab tersebut diturunkan. Maka Al-Qur'an ini diturunkan pada orang Arab. Makanya Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Ya, seorang ulama berkata, "Falihadza unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughat." Ya, oleh karena itu Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Ala asyrafir rusul, diturunkan kepada rasul yang paling mulia. Bisifarati asyrafil malaikah, dan turunnya Al-Qur'an ini dibawa oleh seorang malaikat yang paling mulia yaitu Jibril. Wa kana dzalika fi asyrafi buqa'il ardh. Dan Al-Qur'an ini turun di atas permukaan bumi
yang mulia, yaitu di negara yang paling mulia, yaitu di Makkah. Waktu dia inzaluhu fi ashrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan. Dan awal mula turun Al-Quran ini pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka sempurnalah Al-Quran itu dari semua bentuk. Ya. Kita lihat di sini bahasa Arab. Ya. Falihada unzila asyraful kutubi asyrafil lughat. Ya, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Dari sini kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia. Maka daripada itu semua yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya menjadi mulia. Ya. Jadi hakikatnya ini yang menjadikan bahasa Arab ini bahasa yang paling mulia itu Al-Quran itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, Qur'anan Arabiyyan ghairi dzi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Qur'an berbahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Jadi bahasa Arab ini sangat-sangat luas maknanya. Salah satu faedah bahasa Arab ini dapat mempengaruhi akhlak seseorang yang mempelajarinya. Dapat mempengaruhi jati diri seseorang. Ya. Di sebagian di beberapa negara yang bukan non Muslim, di kampus-kampus mereka mempelajari bahasa Arab. Ya. Mereka mempelajari bahasa Arab itu dengan panduan Al-Quran. Ya, jadi mau tidak mau mereka harus menghafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan surah-surah pendek yang lainnya agar mereka lebih banyak mengetahui tentang bahasa Arab. Ya, salah satu syarat mereka untuk untuk mendalami bahasa Arab di universitas tersebut, mereka harus mempelajari sebagian ayat-ayat dari Al-Quran itu. Maka bisa saja jika mereka mengetahui maknanya, bisa saja mereka Kemudian ayat berikutnya, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi Arab, untuk kaum yang mengetahui. Kemudian di ayat yang lain, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Makanya para ahli tafsir satu ayat saja itu bisa tafsirnya itu sangat banyak ya, sangat panjang. Bahkan sudah ada kitab tafsir Ibnu Katsir, tidak cukup dengan satu buku tafsir ini, maka ulama yang lainnya membuat lagi kitab tafsiran Al-Quran yang lainnya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahasa Arab itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbul lughatal arabiyyah li thalath." Ya, saya mencintai Al-Qur'an itu, Rasulullah mencintai Al-Qur'an itu karena 3 hal. Ya. Yang pertama li'anni Arabiyyun. Yang pertama itu karena saya orang Arab. Dan yang kedua, wal Qur'anu Arabiyyun, dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati Arabiyyun, dan atau bahasa orang Arab, bahasa ahli surga itu bahasa Arab. Jadi di dalam surga nanti tidak ada yang tidak berbahasa Arab, semuanya berbahasa Arab. Makanya kalau kita ingin masuk surga harus berbahasa Arab. Ya, tidak begitu juga ya.
Tidak begitu juga. Tidak menjadi syarat ya, tidak menjadi syarat untuk kita bisa masuk surga. Tapi sebagai salah satu bentuk kecintaan kita karena bahasa Arab itu adalah bahasa Nabi kita, kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab, kemudian bahasa ahli surga itu bahasa Arab, maka ini sudah menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mencintai dan mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Jadi bahasa Arab ini sudah menjadi bagian dari agama kita. Maka sepatutnya kalau kita memiliki kemampuan untuk belajar bahasa Arab, maka kita harus mempelajarinya. Karena sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab, bahasa Arab itu adalah sebagian dari agama kalian. Bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kitabullah wa sunnati rasulih, taraktu fikum amrayn lan tadillu." Naam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan bersama kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati rasulih. Kitab Allah, Al-Quran, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita ingin memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis, maka kita harus pandai-pandai, kita harus mengetahui bahasa Arab itu sendiri, mempelajari bahasa Arab itu sampai benar-benar kita dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan sebutkan beberapa keunggulan ya, keunggulan bahasa Arab itu sendiri, atau ya keunggulan bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yang artinya di sini, bahasa Arab itu termasuk bagian agama Islam, dan mengetahuinya hukumnya wajib. Karena sesungguhnya memahami Alkitab dan As-Sunnah itu adalah perkara wajib dan tidaklah dapat dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, dan suatu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan sarana tertentu. Maka sarana tertentu tersebut hukumnya juga wajib. Iya. Jadi jika kita ingin memahami lebih dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Bahkan ada seorang ustadz, kiai, doktor mengatakan bahwa tidak disebut seseorang itu alim atau seorang tersebut ustadz kalau dia tidak memahami bahasa Arab. Dia tidak pandai berbahasa Arab, dia tidak pandai membaca kitab Arab. Karena sesungguhnya yang dapat memahami agama Islam itu sendiri, memahami ilmu-ilmu syariah itu sendiri adalah orang yang dapat berbahasa Arab ya, secara tulisan, secara aktif ya, secara aktif. Maka daripada itu, jika kita ingin memahami lagi hadis-hadis Rasulullah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Kemudian
ada beberapa alasannya. Ada beberapa sebab kenapa kita lebih baik menguasai bahasa Arab. Karena yang pertama, bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar umat Islam. Dan kita tahu bahwa bahasa merupakan sebaik-baiknya syiar. Iya. Jadi, kalau seorang muslim itu meninggalkan bahasanya, maka bisa saja pada diri seorang muslim itu hilang pada dirinya sebagian agamanya. Ya, maka perlu kita mengetahui bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Ya, bagaimana tidak? Kita sholat, kita berzikir, kita berdoa berbahasa Arab. Jadi sepatutnya kita harus mengetahui makna-makna, arti-arti dari apa yang kita baca dalam sholat kita, apa yang kita baca dalam zikir-zikir kita, apa yang kita baca dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua, membiasakan diri dengan bahasa Arab akan berpengaruh amat kuat pada cara berpikir, logika, akhlak, dan agama. Jadi sangat besar pengaruhnya bahasa Arab ini. Kemudian membiasakan diri dengan bahasa Arab akan membuat kita serupa dengan sahabat dan tabi'in. Sehingga kita bisa meniru cara berpikir, cara mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari agama. Sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu ta'ala, bahasa Arab itu termasuk dari agama kalian. Kemudian alasan yang berikutnya, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, wajib dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, wajib dengan mempelajari bahasa Arab. Tidak cukup kita membaca artinya, tidak cukup kita membaca tafsir yang telah diubah menjadi yang telah diterjemahkan ke bahasa kita, ke bahasa Indonesia. Dan tapi kita harus benar-benar mengetahui bahasa Arab itu sendiri agar kita bisa mengetahui lebih dalam lagi makna-makna dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian belajar bahasa Arab akan membuat seseorang semakin baik, yaitu semakin faqih dalam ucapan. Ya, kalau orang sudah terbiasa dengan berbahasa Arab, maka semakin fasih lisannya, semakin fasih lisannya, semakin fasih, bahasanya semakin tertata. Kemudian ada hal-hal atau fakta-fakta yang menarik ya dari bahasa Arab itu ya, yang perlu kita ketahui agar lebih menambah wawasan kita tentang bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan di 24 negara umat Islam, atau di 25 negara umat Islam. Ya, di antaranya tersebar di Jazirah Arab, Afrika, ya, termasuk di Afrika juga, Mesir, Sudan. Ya, mereka bahasa resmi mereka adalah bahasa Arab. Ya. Dan bahasa Arab ini digunakan oleh 427 juta jiwa. Ya. Bahasa Arab ini menjadi bahasa ibu bagi 420 juta jiwa. Ya. Kemudian bahasa Arab ini digunakan di dalam sholat seorang muslim, di dalam doa-doa mereka, dalam zikir-zikir mereka, sebanyak 1,5 miliar umat Islam menggunakan bahasa Arab ini di dalam sholat dan zikir-zikir mereka. Kemudian bahasa Arab ini sudah termasuk bahasa yang paling cepat persebarannya, bahasa Arab yang terbesar, bahasa Arab yang paling banyak digunakan, masuk dalam urutan 5 besar bahasa Arab ini.
Kemudian bahasa Arab itu banyak diambil ke, atau beberapa kata bahasa Arab, bahasa Inggris berasal dari kata bahasa bahasa Arab. Ya. Kemudian kosakata bahasa Eropa, di Eropa Spanyol, kurang lebih 1000 ya, 1000 kosakata bahasa Arab diambil menjadi bahasa atau menjadi kosakata mereka. Jadi bahasa resapan dari bahasa bahasa Arab. Ya. Termasuk bahasa Indonesia, ya sangat banyak bahasanya diambil, kosakatanya diambil dari bahasa Arab. Termasuk mungkin itu dari kata bahasa Arab, mungkin juga artinya juga maknanya juga sama, mungkin. Kemudian kursi, ya bahasa Arab kursi juga kursi, maknanya juga sama. Sangat banyak. Termasuk kata sejarah, ya. Sejarah itu diambil dari kata syajarah. Syajarah artinya pohon. Ya, yang mana kalau kita lihat sejarah ini seperti pohon yang dibalik, ya. Seperti pohon yang dibalik. Ada silsilahnya, ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, dan ada daunnya. Makanya sejarah ini sama seperti pohon atau syajarah. Ya, makanya diambillah kata, diresaplah bahasa Arab ini ke dalam bahasa Indonesia. Ada banyak lagi ya, sangat banyak. Ya. Kemudian bahasa Arab itu sangat ringkas. Ya. Kalimat 3 kata dalam bahasa Inggris dapat diucapkan hanya dalam 5 huruf dalam bahasa Arab. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, dia memberinya, dia memberinya. Ya, bahasa Arabnya apa? A'tahu, 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 atau dia memberinya. Ya, jadi mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan tentang keunggulan-keunggulan atau alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Ya. Mungkin mudah-mudahan cukup bagi kita untuk termotivasi mempelajari lebih dalam lagi bahasa Arab itu sendiri. Salah satunya yayasan atau Maisura Foundation ini telah menyediakan bagi kita untuk belajar bahasa Arab secara daring, secara online. Ya, jadi waktunya fleksibel, kemudian kita dapat mendengarkannya kapan saja. Ya, meskipun kita tidak hadir di waktu yang tepat, tapi kita akan mendengarkannya dalam ketika kita memiliki waktu luang, ya. Bagi siapa saja yang sibuk, kita akan mendengarkannya di waktu luang kita. Ya, kemudian dalam pelajaran bahasa Arab kita ini kita akan mempelajari kitab Baina Yadaik, yaitu biasa disingkat ABY, ya, Arab Baina Yadaik. Ya, kalau kita menilik secara makna kata ini, Baina Yadaik li ghairin natiqina biha. Jadi buku bahasa Arab ini Baina Yadaik artinya di depan kita, buku di depan kita, atau buku di antara dua tangan kita. Baina Yadaik itu artinya, ya. Kemudian li ghairin natiqina biha. Jadi buku ABY ini khusus dibuat untuk orang-orang yang bukan orang Arab atau ajam, ya, orang-orang ajam, ya, orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Nah, jadi dalamnya semuanya itu kita belajar bahasa Arab dari dasar. Ya, dari dasar di sini bukan kita belajar nahwu sharaf, bukan. Ya, nahwu sharaf kalau bahasa Inggris seperti grammar, ya, tidak. Kita belajar bahasa Arab itu secara yang pertama itu kita lebih banyak istima',
Ya, istima' mendengarkan. Ya, mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Kemudian melatih lisan kita untuk berbahasa Arab. Ya, ini sebenarnya eh, apa? Sesuatu yang bagus untuk orang yang ingin belajar bahasa Arab dari nol. Ya, karena apa? Karena bahasa Arab, bahasa itu harus dibiasakan. Ya, jika seseorang ingin bisa mengetahui bahasa suatu kaum, bahasa suatu negara, kemudian eh, seseorang tersebut harus membiasakan dirinya, ya, harus membiasakan diri dengan bahasa itu, ya, termasuk bahasa Arab. Karena banyak, ya, banyak teman-teman kita, teman-teman saya pandai nahu sorof, nahunya bagus, sorofnya bagus, baca kitab gundulnya bagus, akan tapi ketika berbahasa Arab sangat susah lidahnya, ya, sangat susah lidahnya karena tidak dibiasakan, ya, mengetahui bahasa Arab tapi tidak dibiasakan dengan lidahnya, maka sangat sangat kaku, ya. Buku yang kita pelajari ini buku pertama, ya, buku jilid pertama di kitab Baina Yadaik, yang mana buku ini dikhususkan untuk tingkatan pertama, yaitu Maharatul Istima', ya, tingkatan untuk lebih banyak mendengar, ya, mendengar bahasa Arab, kemudian membiasakan diri berbahasa Arab. Jadi mungkin di buku pertama kita ini kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak praktek bahasa, atau kita bahkan sampai menghafal, ya, diharuskan menghafal beberapa al-hiwar atau beberapa percakapan, ya, percakapan bahasa Arab. Kalau pengalaman saya sendiri, kita belajar bahasa Arab dari nol ini caranya seperti anak SD, ya. Kita harus mengikuti, kita harus mengulang-ulang, kita harus menghafal, ya, menghafal kosakata, lebih banyak menghafal kosakata, ya. Kita harus lebih banyak praktek, ya. Kita tidak memakai lebih banyak menguras pikiran kita, akan tapi kita lebih banyak mempraktekkannya, membiasakan lidah kita dengan bahasa Arab, ya. Kemudian memperbanyak perbendaharaan kosakata. Kemudian jika kita lihat lagi, kita pindah ke kitab keduanya, ya. Kitab kedua itu maharatul hiwar atau maharatul tahaddus, ya. Bagaimana kita bisa bercakap, berbicara, ya. Tadi listima, yang pertama mendengarkan. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke buku keduanya, itu maharatut tahaddus, iya, atau bercakap, ya. Bagaimana kita bisa bercakap. Kemudian lanjut lagi ke tingkatan berikutnya, kitab ketiga, bagaimana kita bisa menulis, maharatul qiraah, bagaimana kita bisa membaca, ya. Jadi di buku ketiga nanti kita harus lebih banyak membaca nas-nas, ya, membaca percakapan, ya. Jadi mungkin kalau kita naik lagi ke tingkatan berikutnya, kita tidak mencukupi diri kita dengan buku Baina Yadaik ini. Kita harus, kadang kalau seorang penuntut ilmu, ya, harus membeli buku yang lain lagi, tidak mencukupkan dirinya dengan buku yang ada di kelas, tetapi mencari buku yang lain untuk menambah wawasan. Kemudian yang terakhir, buku keempat itu maharatul kitabah, ya, bagaimana kita bisa menulis dengan baik, maharatul kitabah. Tapi fokus kita pada semester pertama ini, kita belajar Baina Yadaik dengan lebih banyak mendengar dan mengulang-ulang kata bahasa Arab itu sendiri. Jadi dalam pelajaran kita nanti kita akan mendengarkan, kemudian mengikutinya,
mendengarkan, kemudian kita mengikutinya. Setelah yang mengikutinya, kita memahami artinya. Jadi setelah kita hafal, kita akan lihat mufradatnya, atau mufradat itu kosakatanya. Kosakata yang mana saja yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui. Kalau kami dulu ketika belajar bahasa Arab, ya karena kita memang fokus di dalam bidang ini, kita harus tahu maknanya secara bahasa Arab. Ya, maknanya secara bahasa Arab. Jadi kita diberi kosakata, kemudian tidak dengan artinya, tidak dengan arti bahasa Indonesia, akan tapi diartikan dengan bahasa Arab, ya bahasa Arab, ya. Atau dengan kata kebalikan katanya, atau antonim dan sinonimnya. Ya, mungkin pada kesempatan kita nanti di semester pertama ada kosakata dengan artinya, kosakata dan artinya, kosakata dengan arti bahasa Arabnya. Ya, seperti misalnya dakhala. Dakhala, kalau orang yang telah mengetahui arti dari bahasa Arab kharaja, mungkin dakhala saya kasih artinya kharaja, atau saya kasih antonimnya, ya, lawan katanya. Kharaja artinya keluar. Dakhala artinya masuk. Jadi sudah cukup kalau saya kasih arti antonim. Jadi kalau orang sudah paham, ya, kharaja artinya keluar, dakhala artinya masuk. Jadi kalau muncul kata dakhala, tinggal dikasih antonimnya kharaja. Jadi agar kita tidak terbiasa dengan memakai arti, ya, memakai arti bahasa Indonesia. Ya, kalau kita sering kadang terbiasa dengan memakai kosakata dengan arti bahasa Indonesianya, ya cepat lupa karena kita terfokus dengan hafalan, bukan secara maknanya. Kita tidak memahaminya. Kalau kita sudah memahaminya, ya insya Allah tidak gampang dilupakan kosakatanya. Kemudian buku ABY ini atau Arab Baina Yadaik ini, kita tidak mencukupkan diri kita belajar di kelas, belajar ketika ada ketika waktu masuk belajar, tidak. Akan tapi kita harus lebih banyak mempraktekkannya di keseharian kita, ya. Kalau memang benar-benar kita ingin lebih cepat, kemudian lebih baik dalam berbahasa Arab, ya. Karena memang, ya, bahasa itu tadi saya bilang di awal, bahasa itu harus dipraktekkan, harus dipakai, ya. Bahasa kita pandai berbahasa itu bukan karena lamanya kita belajar, tapi sebagaimana sering kita memakainya. Jadi jangan sampai kita sudah belajar setahun atau belajar 2 semester, 3 semester, 4 semester, akan tapi kita belum bisa berbahasa Arab. Jadi sebenarnya 2 semester itu sudah cukup bagi kita untuk bisa berbahasa Arab. Sudah cukup bagi kita untuk bisa berbahasa Arab bersama kita. Ya. Kemudian masuk semester 3 kita sudah bisa membaca. Kita sudah bisa membaca kitab Arab Gundul. Ya. Kita sudah bisa membaca kitab Arab Gundul. Kita sudah bisa memahami artinya. Kita sudah bisa. Kalau kami dulu, karena kami belajarnya secara tinggal di kampus, ya, tinggal berasrama, kita kuliah tapi kita tinggal seperti anak pondok, ya, kuliah tapi seperti anak pondok. Jadi kita diwajibkan untuk berbahasa Arab, ya. Dosen saya ketika masuk kelas,
eh, 3 hari pertama masih memakai bahasa Indonesia. Setelahnya tidak ada bahasa Indonesia sama sekali setelahnya itu. Ya, karena memang ingin membiasakan diri kita untuk bisa berbahasa Arab dan betul-betul meninggalkan bahasa Indonesia. Ya, jadi kadang kita sudah hampir lupa ya, kaku berbahasa Indonesia karena saking lamanya kita di pondok. Ya, 1 tahun pertama itu kita tidak boleh pulang karena benar-benar harus membiasakan diri kita dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kadang kalau kita pulang kampung, ya bahasa kita sudah bahasa Indonesia kita sudah tidak karuan lagi, kaku kita berbahasa Indonesia karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Jadi kami minta para peserta Maisuro Foundation, kelas bahasa Arab Maisuro Foundation, ya lebih banyak nantinya mempraktekkan bahasa itu. Ya. Kita tidak membutuhkan waktu banyak dalam sehari, cukup setengah jam ya. Kita belajar bahasa Arab sejam dalam 4 jam dalam sepekan atau 4 kali pertemuan dalam sepekan. Setiap harinya kita sisihkan waktu kita belajar setengah jam, belajar mandiri setengah jam atau bercakap sendiri menghafalkan kosakata setengah jam, ya menghafalkan kosakata atau mengulang-ulangi percakapan, menghafal percakapan setengah jam dalam sehari. Ya, mungkin bisa saja saya berikan tugas ya. Tugasnya seperti ini. Jadi harus tiap hari harus ada hafalan bahasa kosakatanya atau minimal 2 kali dalam sepekan harus ada karena ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting prakteknya ya, nggak minta prakteknya. Mungkin dalam seminggu 2 minggu belum kelihatan ya apa yang kita pelajari. Tapi kalau sudah 2 bulan 3 bulan pelajaran kita semakin meningkat sedikit demi sedikit ya. Karena mungkin kosakata di awal-awal kita belajarnya dari dasar. Jadi mungkin beberapa peserta mungkin sudah memiliki ya dasar-dasar bahasa Arab. Jadi mungkin terasa boring ya, terasa membosankan di awal-awal. Akan tapi kalau sudah berlanjut 2 bulan 3 bulan, maka akan semakin terasa terasa manfaatnya pelajaran bahasa Arab itu. Apalagi dengan kitab ABY ya, kitab Arab Baina Yadayk. Kemudian itu sudah di-share ya kitabnya, sudah di-share dalam grup dan dengan mu'jamnya, dengan kamusnya. Ya, kamusnya ini perlu kita hafal ya. Kosakatanya perlu kita hafal. Ya, mungkin ini saja berkaitan dengan kitab ABY Arab Baina Yadayk ya, yang jilid pertama. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Fadal, ingin bertanya silahkan. Ya, kalau tidak ada yang sampai di sini, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya jelas dan mudah-mudahan kita akan bertemu dalam pertemuan perdana kita dan pertemuan berikutnya di dalam kelas bahasa Arab angkatan pertama Maisuro Foundation. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam belajar bahasa Arab karena salah satu bentuk jihad kita ya. Salah satu bentuk jihad kita yaitu belajar berbahasa Arab karena ini termasuk dalam memperjuangkan syiar
syiar Islam. Ya, kalau hilang bahasa agama kita, maka hilanglah jati diri agama kita. Iya. Makanya perlu kita lebih banyak mendalami bahasa Arab. Bagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu termasuk agama kalian, termasuk dalam agama kalian. Jikalau seandainya bahasa Arab ini atau Al-Quran ini tidak diturunkan dengan bahasa Arab, mungkin bahasa Arab ini hanya menjadi bahasa suatu kaum, bahasa bagi orang-orang Arab, bukan, tapi tidak. Ya, Al-Quran atau agama kita ini, ilmu-ilmu agama kita ini semuanya berbahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu sudah menjadi bagian dari agama kita. Karena agama Islam itu juga menjadikan bahasa Arab ini menjadi bahasa internasional, ya, bahasa internasional yang dipakai oleh 25 lebih negara Islam, atau 427 juta jiwa orang berbahasa Arab, dan kemudian 1,5 miliar manusia umat Islam memakai bahasa Arab ini dalam sholat mereka dan doa dan zikir-zikir mereka. Maka kita sebagai seorang umat Islam, kita harus tunjukkan semangat kita dalam menjunjung syiar-syiar agama kita. Salah satunya ini belajar berbahasa Arab. Mungkin dengan kita belajar bahasa Arab, kita dapat, kalau kita sudah mengetahuinya, kita mengajarkannya kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita. Ya. Nah, mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.